warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encik Mariani. Saya berasal dari kelompok 3. Sebelum saya membuka presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa kawan-kawan dengan sebuah pantun. Anak gadis membawa nampan, nampan dibawa ke seberang sana. Selamat pagi saya ucapkan kepada kawan-kawan semua. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya sebagai pembawa acara dalam berjalannya diskusi pada pagi hari ini dengan topik mazhab utama dalam kajian alih wahana sastra dan menguraikan perbedaan mazhab Prancis dan Amerika dalam alih wahana sastra yang akan dipaparkan oleh kelompok 3. Adapun materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Nopita dengan tema mazhab utama dalam kajian alih wahana sastra. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab utama dalam kajian alih wahana sastra. Mazhab utama dalam kajian alih wahana sastra. Sastra bandingan merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan yang ada dalam ilmu sastra. Pendekatan sastra bandingan pertama kali muncul di Eropa awal abad ke-19. Ide tentang sastra bandingan dikemukakan oleh Sainte-Beuve dalam sebuah artikelnya yang terbit tahun 1868, Damono 2005. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada abad ke-19 telah muncul studi sastra bandingan di Prancis, sedangkan pengukuhan terhadap pendekatan perbandingan terjadi ketika jurnal Revue Littérature Compare diterbitkan pertama kali pada tahun 1921. Dalam sastra bandingan dikenal dua mazhab, yaitu mazhab Amerika dan mazhab Prancis. Mazhab Amerika berpendapat bahwa sastra bandingan memberikan peluang untuk membandingkan sastra dengan bidang-bidang lain di luar sastra. Misalnya seni, filsafat, sejarah, agama, dan lain-lain. Sedangkan mazhab Prancis berpendapat bahwa sastra bandingan hanya memperbandingkan sastra dengan sastra. Namun demikian, kedua mazhab tersebut bersepakat bahwa sastra bandingan harus bersifat lintas negara, artinya berusaha membandingkan sastra satu dengan sastra negara lainnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Encik Mariani, saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas tentang aliran Prancis. Nah, aliran Prancis disebut juga aliran Rama. Karena dinamakan demikian karena sastra bandingan lahir di negara Prancis dan dibidangi oleh para pemikir Prancis. Para pelopor sastra bandingan di Prancis antara lain Fernand Balnon Spenger, Jean-Marie Kerr, Paul Ventegem, dan Marius Farius Guyat. Nah, buku-buku yang mereka tulis antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yaitu La Littérature Compare, lahir di Prancis 1932 sampai 1951, yang karyanya yaitu Paul Ventegem. Nah, yang kedua itu yaitu buku La Littérature Compare. Nah, cetakan pertama di Paris tahun 1951, edisi kelima tahun 1969. Nah, yang ketiga itu yaitu La Littérature Comparée depuis une demi-siècle dalam analisis The Cantor University Mediterranean tahun 1951, halaman 69 sampai 77, karya Jean-Marie Kerr. Nah, yaitu saya akan membahas selanjutnya mengenai aliran Prancis. Nah, dalam praktik aliran Prancis tidak seketat seperti apa yang dikatakan dalam teorinya. Hal ini tampak dalam judul karangan seperti Resources and the Origin of Literati, Cosmopolitanism, karya Joseph Tex, karya Ferdinand Spenger, Jean-Marie, dan
karya Paul Harrat. Nah, karya-karya Paul Harrat tentang peran Eropa misalnya dapat disimpulkan bahwa karya sastra bandingan adalah perbandingan antara secara sistematis dari dua negara yang berlainan. Dalam hal bandingan, ini aliran Prancis lebih cenderung kepada hal-hal yang dapat dibuktikan dengan hal-hal nyata. Misalnya dokumen pribadi menjadi pengarang dan menolak kritik sastra sebagai unsur utama dari penelitian sastra bandingan yang hanya memperlihatkan analogi dan perbedaan saja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang aliran Amerika yang disampaikan oleh Saudari Sari Anjani. Waktu dan tempat disilahkan. Saya Sari Anjani, saya akan melanjutkan penjelasan tentang aliran Amerika atau yang disebut juga sebagai aliran baru. Dinamakan sebagai aliran baru karena aliran ini merupakan pengembangan dari aliran Prancis. Antara aliran Prancis dan aliran Amerika ini memiliki wawasan yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Aliran Amerika atau aliran baru ini cenderung lebih longgar dalam membandingkan karya sastra di samping sepaham dengan aliran Prancis dalam hal-hal yang tertentu, mempunyai pandangan lain mengenai konsep pembandingan. Pada aliran Amerika ini berpandangan bahwa sastra bandingan bisa saja membandingkan karya sastra dengan karya bidang ilmu dan seni tertentu, seperti sastra dengan sejarah, sastra dengan falsafah, sastra dengan politik, sastra dengan ekonomi, sastra dengan sosiologi, sastra dengan agama, dan sastra dengan seni lukis. Sastra bandingan sebagai suatu program studi dimulai pertama kali di Universitas Columbia pada tahun 1999 di bawah pimpinan George W. Woodbury. Pada tahun 1903 terbitlah jurnal sastra bandingan Journal of Comparative Literature. Lalu, jurnal tertua, Sastra Perbandingan, terbit di kota Klausenburg atau sekarang disebut sebagai Cluj, Rumania. Pada tahun 1977 bernama Acta Comparationis Literarum Universarum. Jurnal ini didirikan dan dipimpin oleh Hugo Melz di Lomnitz. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan aliran Prancis dan Amerika yang disampaikan oleh Saudari Serina. Kepada Saudari Serina, waktu dan tempat disilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni mengenai perbedaan aliran Perancis dan aliran Amerika. Aliran Perancis cenderung membandingkan dua karya sastra dari dua negara yang berbeda, sedangkan aliran Amerika juga membandingkan karya sastra, namun dengan disiplin ilmu yang lain. Bertolak dari dua master, negara sastra bandingan itu, Endra Suara mengatakan bahwa sastra bandingan dapat ditinjau dari bermacam-macam segi, yaitu yang pertama, bandingan sastra antar negara, misalnya sastra Indonesia dengan sastra Malaysia, sastra Indonesia. Yang kedua, sastra bandingan antar sastra daerah dalam suatu negara, misalnya sastra Jawa dengan sastra Sunda. Ketiga, sastra bandingan dalam lingkup sastra daerah yang membandingkan dari unsur genre, nilai, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu bandingan sastra yang membandingkan sastra dengan bidang agama, bidang politik, budaya, dan sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan aliran Perancis dan Amerika. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Siti Nurhafizah. Waktu dan tempat disilahkan. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aliran Prancis dan aliran Amerika. Ada sedikit perbedaan mendasar antara aliran Prancis dan aliran Amerika. Para pelopor aliran Prancis tidak menyebutkan atau membincangkan langsung tentang hubungan sastra dengan sastra lainnya.
misalnya seni lukis, seni musik, falsafah, dan politik. Namun, meletakkan hal demikian dalam seni bandingan, bukan sastra. Aliran Prancis khawatir peneliti antara sastra dan hal lainnya dari kehidupan manusia akan mewujudkan peneliti tidak ilmiah, yang pada akhirnya merusak penerima sastra bandingan sebagai bidang ilmu yang disegani. Meskipun begitu, aliran Prancis menganggap bandingan antara sastra dan non-sastra sekedar seni bandingan dan bukan sastra bandingan. Sekian, terima kasih. Baik, materi terakhir yaitu tentang perbedaan aliran Prancis dan Amerika yang disampaikan oleh Saudari Rofiana. Kepada Saudari Rofiana, waktu dan tempat disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aliran Prancis dan aliran Amerika. Yang di sini yang pertama yaitu aliran Prancis. Aliran Prancis itu ada pelapor pertama lahirnya sastra bandingan. Yang kedua itu membandingkan setidaknya dua karya sastra dari negara-negara yang berbeda. Yang ketiga, dalam konsep aliran Prancis hanya membolehkan pengkajian karya sastra dengan jenis yang sama. Maksudnya misalnya puisi dengan puisi, cerpen dengan cerpen, naskah drama dengan naskah drama. Yang keempat, sastra dianggap sebagai bagian hidup sebab unsur-unsur kehidupan dalam karya sastra dapat dimanfaatkan oleh ilmu lain, negara lain atau keseluruhan dunia dapat terangkum dalam satu kebulatan. Yang kelima yaitu dalam hal bandingan, aliran Prancis lebih cenderung kepada hal-hal yang dapat dibuktikan dengan hal-hal nyata, misalnya dokumen pribadi pengarang, dan menolak kritik sastra sebagai unsur utama dari penelitian sastra bandingan, serta meragukan kebiasaan membandingkan dua karya sastra yang hanya memperlihatkan analogi dan perbedaan saja. Selanjutnya itu aliran Amerika yang mengembangkan pemahaman dari teori sastra bandingan dari aliran sebelumnya atau aliran Prancis. Yang kedua itu selain membandingkan dua karya sastra, aliran Amerika juga beranggapan sastra bandingan dapat pula membandingkan sastra dengan bidang ilmu dan seni tertentu. Yang ketiga itu dalam aliran ini pengkajian perbandingan karya sastra tidak hanya sebatas dengan karya sastra saja, tetapi perbandingan dapat dilakukan dengan disiplin atau seni lain seperti puisi dengan lagu, cerpen dengan lukisan, naskah drama dengan instansi, dan sebagainya. Sastra tetap bisa menjadi diri sendiri sebagai sebuah karya sastra yang kemudian dapat dibandingkan dengan ilmu lain seperti sastra dengan sejarah, sastra dengan sosiologi, sastra dengan politik, sastra dengan ekonomi, sastra dengan agama, dan sebagainya. Bandingan ini dapat memperluas peran sastra bagi segmen kehidupan lain. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itu hasil dari pemaparan materi kelompok 3 mengenai mazhab utama dalam kajian ahli wahana sastra dan perbedaan aliran Prancis dan Amerika dalam ahli wahana sastra. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi semua. Saya selaku pembawa acara dalam berjalannya diskusi pada pagi hari ini, mohon pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan saya pribadi mohon maaf. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Seorang nelayan menjaring ikan, jaring tersangkut di atas batu. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.